Hey, gue ada pertanyaan. Apa sih yang menurut lo paling susah dari proses membuat podcast? Menurut gue jawabnya adalah nyari ide. Mau sejago apapun lu storytelling, mau secanggih apapun lu ngemas konten, mau sekeren apapun suara lu, mau setenar apapun lu di kalangan teman-teman lu, follower-follower lu yang jutaan-jutaan itu, kalau lu lagi nggak punya ide, apa ya? Dan rasanya dari sekian banyak teman-teman yang sering kontak-kontakan sama gue di email, di WhatsApp, di DM, di Instagram, ada yang bisa gue kelompokkan dalam satu kategori, yaitu kategori yang, Bang, gue lagi kehabisan ide bang, boleh nggak gue peres otak lo? Yeay, lo kata jeruk diperes. Yowes, mari kita sama-sama nyari ide di episode kali ini. Nama gue Rane Hafid dan inilah Suarane Podcast. Oke, I have to be honest with you guys. Gue juga lagi gak punya ide, men. Tapi biasanya kalau gue lagi gak ada ide kayak gini buat bikin tema podcast, gue akan merujuk ke catatan-catatan lama gue. Gue suka sekali mencatat, banyak sekali juga yang gue catat dengan menggunakan audio di handphone gue. Dan tidak jarang audio-audio itu kemudian gue publish jadi podcast. Jadi dulu tuh gue suka banget bikin podcast-podcast spontan yang ada di kepala gue rekam, misalnya gue lagi di cafe, gue lagi di kantor, lagi break tuh gue rekam, gue publish di Anchor menjadi satu episode podcast yang intinya adalah berbagi ide-ide dan berbagi cerita-cerita tentang membuat podcast. Nah, saat proses membongkar-bongkar catatan itu, kemudian gue ternyata menemukan ada beberapa episode podcast yang udah gue unpublish karena gue gak puas, karena itu benar-benar dibikin spontan dengan noise yang jelek gitu ya. Tapi kemudian gue pikir, kenapa enggak? Ini sebenarnya bisa gue sharing lagi dengan teman-teman yang lain yang ingin atau lagi kering ide kayak gue sekarang ini. Why not? Siapa tahu bisa memicu ide gitu. Jadi di situ gue dapat ide. So, episode yang lo dengerin ini adalah hasil gue memulung episode-episode lama dan juga catatan-catatan audio gue yang lama. Terus gue produksi ulang biar agak rapi. Dan mungkin nanti ada beberapa yang akan gue publish di episode-episode lainnya. Mudah-mudahan ini nggak menghilangkan unsur spontanitasnya. Dan yang terpenting, semoga ini bisa memicu ide buat kalian. Seperti halnya ini memicu ide buat gue. Oke, nah kali ini gue gali dari catatan audio gue hampir 2 tahun lalu yang judulnya adalah Your Story. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Dan ini satu contoh lagi bahwa podcast itu bisa dibuat di mana aja, dengan apa aja. Gue dalam hal ini ngerekam waktu itu pakai handphone Xiaomi gue, kalau nggak salah itu di cafe sebelum gue pulang kantor, lagi nunggu macet. Selamat mendengarkan. Sekarang gue mau share ide podcast yang terkait dengan, gue sebut aja Your Story. Your Story ini itu tentang bagaimana kita memanfaatkan ya sesama kita aja untuk saling bercerita gitu. Idenya tuh banyak dan gak terbatas. Salah satunya misalnya, kalau lu suka podcast, coba dengerin podcast Amerika atau di Amerika kalau gak salah, namanya The Moth. M-O-T-H, The Moth. Itu sebenarnya sebuah podcast yang didasarkan pada cerita-cerita individu. Dan setiap orang itu pasti punya cerita menarik. Jadi kalau bisa menggali cerita-cerita menarik dari setiap orang, ketimbang misalnya hanya lu denger cerita gitu ya, baru datang kantor atau lagi di jalan, terus temen lu cerita, anjir gue kemarin begini, masa gue punya saudara nih, bininya, misalnya ini ngarang doang ya, bininya tuh jahat banget gitu loh, suka nyiksa suaminya gitu ya. Nggak mungkin juga sih, mungkin nggak sih? Tapi gue ngaco nih ngarang ceritanya. Tapi intinya setiap orang tuh punya cerita yang menarik, beneran. Cerita yang menarik yang pantas banget di-share sebagai podcast. Contohnya adalah The Moth. The Moth itu banyak ngambil cerita-cerita individu. Makanya gue bilang tadi Your Story. Contoh lain adalah This American Life. Itu salah satu podcast favorit gue yang juga kadang-kadang dia mengangkat cerita yang simpel aja, cerita yang sederhana aja, kemudian dikembangkan jadi sebuah cerita yang lebih luas, dari pemikiran yang lebih luas. Jadi mereka kecenderungannya selalu mengangkat satu ide kecil gitu ya, terus kemudian dibahas. Dan ternyata banyak loh orang-orang yang punya cerita-cerita yang menarik gitu loh. Gue lupa sih, udah sebulan gue gak dengerin This American Life, ada contoh apa ya, ntar deh kalau gue ada contoh inget lagi nanti gue ceritain. Pokoknya
Intinya adalah setiap orang punya cerita. Everybody has a story to tell. So kalau lu bisa termasuk orang yang punya pergaulan yang tinggi gitu ya, lu bisa ngundang teman-teman lu yang punya cerita-cerita keren gitu ya, cerita-cerita menarik yang patokannya gini aja deh. Begitu lu dengar lu bilang gila ini keren banget atau gila ini absurd banget cerita gitu loh. Dan asumsinya karena teman lu yang cerita ini pasti nyata gitu loh berdasarkan cerita dia, dan ajak aja dia, cerita dong gitu. Salah satunya macam-macam lah, kehidupan pribadi, kehidupan pengalaman mengerikan, kisah cinta, banyak hal yang bisa diambil. Nah, ngomong soal pengalaman mengerikan, salah satu ide lain untuk podcast adalah cerita horor, men. Jadi cerita horor itu selalu menarik untuk didengerin. Karena apa? Orang tuh suka dipacu adrenalinnya, termasuk ketika dia ketakutan. Nah, cerita horor ini misalnya banyak legenda-legenda atau urban myth gitu di lingkungan kita yang layak banget untuk diceritain. Entah ada kan orang tertentu yang ketika cerita horor tuh bisa nyeremin banget, atau memang dasar ceritanya udah menyeramkan, atau misalnya lu tambahin lagi dengan efek-efek suara gitu ya, efek piano aja. Lucunya gue kemarin membaca cerpen gitu ya, gue penasaran, gue mencoba membaca salah satu cerpen lama dari 14 tahun lalu. Gue bacain ulang di Anchor, terus dengerin aja di, kalau nggak salah sebelum ini deh. Itu gue kasih musik yang piano doang yang halus aja pianonya gitu lah. Sekali-sekali gue naikin suara pianonya gitu. Dan itu cerita biasa sebetulnya ya. Tapi teman gue langsung bilang, gila gue kayak dengerin cerita horor. Gue langsung keren juga kali ya kalau gue beginiin ya. Cerita horor gue masukin hal-hal kayak gini gitu. So again, sederhana idenya bahwa setiap orang punya cerita horor gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, gue di awal-awal Anchor sempat juga share yang namanya anekdot, joke recehan pinggir jalan. Gue sebutnya karena emang gue rekam di pinggir jalan. Kadang-kadang lagi berangkat kantor, pulang kantor, atau tengah makan siang. Gue share joke-joke pendek. Dan itu di Anchor keren karena di Anchor itu kan walaupun lu rekam di jalan, tapi lu bisa mixing dalam tanda kutip ya, walaupun bukan mixing yang rapi banget. Tapi misalnya setelah joke-nya lu masukin sound effect suara joke yang wak wow hal-hal kayak gitu. Jadi lu juga sering dong dengerin joke-joke, cerita-cerita dari keseharian lo. Kenapa nggak itu dijadikan bahan podcast? Itu your story. Jadi temanya adalah your story. Macam-macam cerita orang yang bisa lu angkat kembali, bisa lu ceritakan kembali, atau malah lu ajak orang untuk cerita. Mulai dari cerita horor, kemudian tadi cerita-cerita menarik dalam keseharian, sampai ke anekdot gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal baca cerpen juga, itu adalah salah satu ide juga bahwa lu mungkin penulis cerpen, jangan cerpen orang lain cuy, karena namanya cerpen orang lain pasti ada hak ciptanya kan. Tapi lu pasti punya, mungkin lu punya hobi bercerita atau nulis cerpen. Kenapa enggak? Kadang-kadang nih ya, banyak nih teman gue yang bilang, gue malas ngirimin ke media, persaingannya tinggi, belum tentu dimuat, mendingan gue pasang di blog gitu. Ya udah, nggak masalah. Tapi kenapa enggak lu bacain? Efeknya beda cuy, dari membaca dengan membacakan gitu loh, mendengarkan orang membacakan cerpen. Kenapa enggak? Bisa lu masukin musik, bisa lu masukin sound effect sebebas-bebas lu. Dan tips ketika lo mau membacakan cerpen adalah jangan membaca lempeng. Karena cerpen itu kan menggugah emosi orang, entah sedih, entah gimana. Jadi bacakannya juga dengan cara yang dengan intonasi yang naik turun gitu kan, dan penyebutan yang jelas segala macem. Yang terpenting ada unsur emosinya di situ. Bacakan dengan emosi, dan gue asumsikan kalau lu yang nulis, lu juga bisa terlibat di situ kan. Karena pada saat lu nulis cerpen juga pasti lu emosi lu juga ikut bermain di situ. Jadi gunakanlah emosi. Jadi jangan baca cerpen pada suatu hari dari hidup gue bertemu dengan seorang gadis cantik secara tidak sengaja di terminal, dan gadis itu kemudian menjadi istri gue. Cuy, nggak ada menariknya gitu. Tapi gue yakin deh kalau lu yang nulis, lu pasti bisa membacakannya dengan lebih menarik.
Ya banyak lah contohnya lah gitu lah. Cerpen gue yang gue rekam di Anchor sebelum ini juga awalnya gue coba baca kok aneh ya, karena bahasa tulisan sih. Tapi yang namanya membacakan bahasa tulisan menjadi audio itu nggak gampang gitu, karena lo mau pakai bahasa kayak kita sehari-hari ngomong kayak begini juga salah gitu loh, karena itu kan cerpen lo udah ditulis dalam bahasa yang baik dan benar gitu. Jadi ya coba aja gitu loh, coba aja, kenapa enggak gitu loh, membacakannya dulu dengan emosi, tapi juga jangan baca kayak baca puisi. Desaku yang ku cinta. Gue paling sebel gitu loh denger. Kita tuh dibesarkan gua lah paling enggak ya, gue nggak menuduh lo, tapi gue dibesarkan di lingkungan atau di sekolah di mana membaca puisi tuh harus desaku Kerawang Bekasi. Padahal sebenarnya teknik membaca puisi nggak gitu-gitu amat gitu loh. Lu harus justru menggali di mana unsur yang bisa diberikan penekanan. Jadi gini, tips lain ketika lu mengaudiokan tulisan adalah lu tahu kan tulisan tuh ada kadang-kadang ada huruf miringnya, ada tanda kutipnya, ada tebal tipisnya gitu kan, di bold. Ketika lu memberikan bold, berarti lu ingin atau huruf besar semua lu ingin menandakan bahwa ini teriak. Ya teriakkan juga suara lu, naikkan juga volume suara lu misalnya gitu. Atau ketika lu mau, paling susah tuh kan ketika lu ngomong sesuatu dalam tanda kutip misalnya, gila nih orang, kece banget dalam tanda kutip gitu loh. Itu kan kalau cobalah bercerita sambil ini tips yang gue dapat dari seorang guru radio zaman dulu gue lah. Yang dia bilang ketika lu membaca, tangan lu juga ikut berekspresi. Jadi kalau misalnya lu membaca sesuatu dalam tanda kutip, oh ini bukan kenaikan harga tapi ini adalah penyesuaian. Tangan lo nih, kalau saat gue ngomong penyesuaian itu tangan gue lagi membentuk tanda kutip gitu. Dan secara nggak lo sadar bahwa sebenarnya lo ngomong penyesuaiannya tadi dilambatin. Jadi misalnya gini, lo bilang kalau lo ngomong datar, ini bukan kenaikan harga, ini penyesuaian cuy. Tapi bandingkan dengan ketika lo ngomong, dan ini gue pakai gerakan tangan ya, ini bukan kenaikan harga kata pihak pemerintah, ini adalah penyesuaian gitu loh cuy. Jadi emosinya masuk. Your story juga. Your story yang terakhir yang gue mau share kali ini adalah apa tadi ya? Oh oke. Catatan harian. Nah, ketika dulu ngeblog itu menjamur, banyak yang memanfaatkan blog itu untuk menjadi catatan hariannya. Gue termasuk. Tapi yang jadi masalah adalah ketika lo ngeblog tentang catatan harian, lo harus tahu bahwa itu akan dibaca oleh semua orang, gitu. Jadi ketika hal personal lo ceritakan ya tentu bukan nggak akan menarik, malah seneng orang kepo gitu. Tapi yang nggak pantas lah gitu ya. Jadi waktu itu ide gue adalah yang sering gue ceritain ke teman-teman kalau kita lagi workshop blogging adalah catatan harian itu selalu menarik. Karena apa? Manusia itu selalu punya sifat kepo terhadap kehidupan orang lain. Lo lihat aja, infotainment artis aja laku. Karena kita selalu membayangkan gini, gila artis aja bisa kawin cerai ya. Gitu. Kita merasa bahwa kita mendapatkan cerminan sebagai manusia, kita mendapatkan cerminan dari orang lain yang kebetulan orang ngetop dan orang kaya gitu. Nah, jadi ide gue waktu itu adalah, oke, ketika lo membuat catatan harian, memanfaatkan kekepoan orang, ceritakanlah tentang keseharian lo, tapi lo harus tahu batas mana yang boleh lo ceritain, mana yang enggak. Nah, pindahin logika dari blog itu kemudian ke podcast. Jadi podcast keseharian itu menarik juga, tetapi juga jangan terlalu membocorkan cerita. Asumsinya gini aja lah simpelnya. Cerita keseharian lo yang kira-kira akan bermanfaat buat orang lain, itu aja. Jadi jangan terlalu personal sampai urusan rumah tangga lo singgung, gitu loh. Misalnya cerita tentang anak gue hari ini lucu deh, mereka ngomong begini-begini. Atau misalnya, bos gue hari ini lucu deh. Banyak lo cerita-cerita personal diary gitu yang kemudian diangkat menjadi film misalnya. Bukti bahwa itu menarik, itu bukti bahwa itu menarik. Apa sih dulu yang tentang bos itu yang dibintangin Reza Rahadian? Ya, apalagi sih film Indonesia nggak dibintangin Reza Rahadian. Tapi itu menarik gitu loh. So, kalau lo memutuskan bahwa ini akan jadi audio jurnal gue dan itu lebih menarik, why not? Tapi ya itu ada batasannya. Jangan sampai terlalu personal. Jangan sampai lo menyuap orang dengan menyuap kekepoan orang, kelaparan orang terhadap kepo kehidupan orang lain.
itu benar-benar jadi berlebihan. Akibatnya apa? Itu ngerugiin diri sendiri. Jadi selalu ingat bahwa ketika lo mau share audio jurnal lo, keseharian lo, ceritakan dengan cara yang menarik. Kalaupun misalnya lo mau contohin orang, jangan juga lo ceritain. Misalnya, tai nih bos gue hari ini, gue udah mau pulang, ditahan lagi sementara dia pulang. Ya mungkin lo bisa pakai nama samaran gitu kan. Gue lupa sih yang cerita tentang bos ini apa, tapi itu diangkat dari cerita nyata, tapi disamarkan orang-orangnya. Oke, so audio journal is interesting. Namun di sisi lain, jangan juga terlalu personal, tapi juga jangan terlalu biasa. Kagak ada yang mau dengerin cuy. Kagak ada yang mau dengerin. Lu mau cerita, hari ini gue makan ini, siangnya gue makan itu, sorenya gue makan ini. Lu makan aja sendiri tuh podcast. Dan satu hal lagi ketika lo cerita tentang keseharian lo di podcast, satu hal yang paling gue benci adalah ini personal banget, adalah ketika lo merasa bahwa, atau lo sering bilang, ini kan cuma buat iseng aja, buat lucu-lucuan aja, buat gua doang, nggak ada yang dengerin ini. Men, percaya deh, ketika lo meniatkan sesuatu, mau nulis, mau ngapain, termasuk bikin podcast, dan lo sudah bilang bahwa nggak apa-apa lah, nggak ada yang dengerin ini, kagak ada yang dengerin, percaya deh. Karena apa? Di bawah sadar lu lantas membuat sesuatu yang nggak menarik gitu loh. Ini gue percaya banget gitu. Nah, soal catatan harian ini juga, kalau lu hidup di era gue, hidup di era Generation X, Generation X tuh generasi gue gitu loh. Lu tahu, lu lacak sendiri deh itu rentang tahun berapa. Tapi di awal-awal Generation X tuh ada sebuah drama radio yang namanya Catatan Si Boy, yang kemudian anak-anak sekarang kenalnya, oh itu film. Bukan cuy, itu berangkat dari sebuah sandiwara radio, drama radio di Radio Prambors dulu, yang gila, itu benar-benar keren banget. Nah itu juga bisa, ide seperti itu lu bikin podcasting. Jadi lu menulis catatan jurnal lo dari sudut pandang lu pribadi, point of view ya. Jadi point of view itu bukan hanya di bokep aja cuy. Tai. Maaf jadi tai dia ngomong itu. Jadi point of view, jadi misalnya lu bercerita, gue ingat dulu Catatan Si Boy kan selalu gitu, diiringi dengan musik yang khas. Gue masih ingat musik-musiknya itu, lagu-lagunya Phil Collins, terus beberapa musik, kenapa gue lupa ya, judul musik gue masih ingat kok, masih ingat tapi lupa, whatever. Terus dia cerita, hari ini gue ketemu si Lulu, gile, tambah kece aja dia. Lu menulis dengan gaya seolah-olah lu lagi menulis di diary. Jadi lu bayangin kalau lagi nulis sambil ngomong gitu loh. Hari ini gua ketemu dengan si Lulu. Anjir, cakep banget cuy. Gua makin naksir sama dia. Tapi masalahnya dia udah punya hal-hal kayak gitu. Nah, bahkan ketika lu mau jadikan itu fiksi, why not? Jadilah itu sebuah audio play istilahnya. Sama dengan lu nulis cerpen. Kurang lebih begitu. Bonus 1, lu punya orang tua, lu punya paman yang doyan banget cerita, dan kadang-kadang lu sampai bosen, capek deh kalau ketemu dia ngomongnya gitu lagi. Tipe-tipe paman atau kakek lo atau saudara lo yang kalau cerita, zaman paman dulu pernah berjuang di Ambarawa misalnya. Wah, waktu itu Belanda. Lu punya nggak sih saudara atau paman-paman yang udah sepuh atau udah lanjut usianya yang suka sekali cerita masa lalunya, dan kadang-kadang diulang-ulang sampai membosankan? Kenapa nggak lu itu manfaatkan sebagai suatu hal yang positif, dengan artian apa? Ya udah, lu wawancara aja, lu ajak dia ngobrol, suruh dia cerita. Dulu ketemu Eyang gimana sih mbah ceritanya mbah? Oh tuh itu ya mbah itu nggak ada itu cinta-cintaan itu mbah dijodohin, tapi ya kok lama-lama ya jalaran Soko Tresno whatever lah itu gitu. Jadi itu hal yang menarik gitu loh. Cerita orang yang beda generasi dengan kita itu selalu menarik gitu loh. Dan banyak loh di antara orang-orang kita, mungkin saudara-saudara kita yang punya kemampuan bercerita seperti itu. Why not? Bahkan ada pernah, ya jadi panjang nih. Ya udah terakhir deh. Bahkan ada podcast yang intinya gini, dia membuka kesempatan orang, dia membantu orang lain untuk bercerita. Jadi dia mengundang orang, do you have a story? Do you have somebody who has a story?
tell me and I will get in touch with him. Dia rekam ceritanya dan dia memang jago menggali cerita dari orang gitu, sehingga akhirnya malah itu menjadi sebuah podcast yang menarik. Dan akhirnya dia mulai, kalau gue nggak salah, gue lupa namanya apa, maafkan gue faktor usia, tapi kalau gue nggak salah ini orang akhirnya bangkrut atau gimana gitu ya, karena dia kemudian menarik biaya kepada orang lain untuk, lo mau engkong lo cerita ke gue nih, gue tarik sekian $, deh, gue bikinin yang bagus podcastnya, nanti CD-nya gue kasih lo, nanti gue bantuin publish. That's an business idea sebetulnya. Buat gue itu masih relevan. Tapi nggak tahu kenapa dia bangkrut. Kayaknya nggak ada yang mau gitu. Tapi buat gue itu relevan. Kalau lo mau bisnisin itu bisa aja, why not gitu loh. Gue punya teman yang hobinya nyari-nyari pensiunan. Ini serius, nyari pensiunan untuk dibikinin biografi, men. Dan orang yang mau pensiun atau udah pensiun itu biasanya selalu merasa bahwa cerita gue tuh keren banget. Lu harus bikinin ini buku, tapi gue nggak tahu caranya gimana, gitu loh. Banyak yang seperti itu loh. Kenapa nggak misalnya orang-orang seperti itu selalu ingin mengekspresikan dirinya, entah karena ya ekspresi diri itu penting buat dia, atau karena dia merasa bahwa apa yang gue ceritain ini patut didengarkan oleh generasi setelah gue. So, manfaatkan orang-orang seperti itu di keseharian lo. Why not? Gitu. Oke, sudah panjang, sudah lebar, sudah tinggi, sudah jauh gue ngomongnya, dan gue mau pulang. So, mudah-mudahan inspirasi ide podcast ini bermanfaat buat lo semuanya. Ya, itulah tadi catatan-catatan audio gue. Kali ini judulnya adalah Your Story. Masih ada beberapa catatan-catatan lain ya, baik yang pernah gue publish maupun yang belum pernah gue publish, yang nanti akan gue sharing di kesempatan-kesempatan lain. Dan kali ini temanya adalah tentang your story. Jadi ingat, everyone has a story to tell, dan itu harusnya bisa jadi ide buat lo bikin podcast. Mudah-mudahan ini bisa cukup memicu ide lo ya. Semoga bermanfaat. Maafkan kalau kata-kata yang nggak pantas tadi ada yang terdengar atau nggak berkenan atau kelewatan gue edit. Ini gue rekam secara spontan aja, soalnya ya gue merasa kayak lagi ngobrol aja sama orang-orang gitu lah, kayak lagi ngobrol di telepon gitu. Ya sama-sama kalian lah, teman-teman baik gue. Cie, teman baik. Dan sebagai teman baik, jangan lupa setelah selesai lo dengerin ini, pencet subscribe ke Suarane Podcast di aplikasi-aplikasi podcast apapun yang kalian pakai di handphone itu. Terus kalau mau kontak, mau tanya, mau ngajak gua ngobrol, mau protes juga boleh. Dan sekaligus juga gue penasaran apa sejauh ini episode-episode sharing gua tentang podcast ini ada manfaatnya apa enggak buat lo? Atau ada kritik atau ada saran, silahkan kontak gue. Email gue adalah suarane@gmail.com, suarane@gmail.com, atau Instagram di Suarane Podcast, jadi satu, Suarane Podcast. Lewat WhatsApp juga bisa di 087878505012, gampang, 087878505012. WA doang ya, jangan ditelepon ke HP, roaming bos. Ya udah, gue Rane Hafidz pamit, sampai ketemu, permisi, assalamualaikum.